Begitu ya Bu Eti ya untuk yang materi pertama. Boleh saya lanjutkan langsung yang kedua Bu Eti? Baik, dokter. Ya, ini Silakan dilanjutkan dulu, baru nanti kita buka sesi tanya ya, jawab. ya. Sudah tampil Bu Eti untuk yang kedua? Kalau di layar saya masih yang pertama, dok. Oke, Masih yang sudah, sudah. pertama? Tinggal, Sudah tinggal ya. di slideshow, dok. Ya memang kalau kita bicara tentang resusitasi itu memang tidak cukup dan yang hanya satu ini ya, karena panjang sekali ininya. Betul, dok. Itu waktunya harus ada 5 jam sendiri untuk Wow, resusitasi. khusus resusitasi itu kalau manajemen aspiksi pun yang hanya sampai dengan diventilasi itu kalau kita berbicara dalam pelatihannya bisa 3 hari gitu ya. Oke, Betul, betul, kita betul, lanjutkan betul. kepada hipoglikemia. Nah, hipoglikemia ini merupakan suatu keadaan yang mungkin terjadi setelah kita melakukan tindakan resusitasi, gitu ya. Apa sih yang disebut dengan hipoglikemi? Hipoglikemi dalam keadaan bayi baru lahir itu adalah keadaan ketika pengukuran kadar gula darah itu kurang dari 45 miligram per desiliter. Ya, jadi ada yang mengatakan 50. Jadi kita pakai patokan mungkin dalam literatur ini 45. Jadi ada juga yang mengatakan nanti 50. Ya, ada yang mengatakan mungkin kurang dari itu kalau untuk bayi-bayi prematur, tapi nggak apa-apa. Tapi kita coba menyampaikan kalau kondisi bayi dengan apa dengan pemeriksaan gula darah periper, jadi ketika teman-teman mempergunakan stik yang biasa kita pakai gitu ya. Cuma biasanya kalau pada neonatus kita mengambilnya itu di kaki ya, di kaki, di bagian kiri kanan daripada telapak kaki. Ketika kita ukur glukosa atau kadar glukosanya itu 45 miligram per desiliter, kurang dari itu maka kita sebut bayi itu hipoglikemi. Prinsip dasarnya ya, hipoglikemi sering terjadi pada bayi baru lahir, sering terjadi pada bayi bayi karena cadangan glukosanya yang rendah, terutama pada bayi-bayi prematur. Ya, bayi-bayi prematur itu baru akan menumpuk cadangan gula di dalam tubuhnya ketika trimester-trimester akhir. Makanya tidak aneh kalau kemudian pada bayi prematur sering mengalami terjadinya hipoglikemi. Glikemia adalah merupakan keadaan serius pada bayi baru lahir karena dapat menimbulkan kejang yang berakibat terjadinya hipoksia otak. Makanya resiko yang paling kita takutkan pada kondisi hipoglikemi karena yang namanya glukosa itu 70% pada bayi digunakan untuk metabolisme yang ada di otak. Ketika kadar gulanya itu menurun, maka akan terjadi nanti permasalahan pada otak, gitu ya. Nah, itu luarannya nanti adalah tidak bisa kita lihat seperti halnya aspiksi tadi. Mungkin nanti akan terjadi atau kita baru bisa lihat ketika dia sudah memasuki masa sekolah, gitu ya. Nah, kejadian hipoglikemi ini sering terjadi juga pada ibu-ibu yang mengalami diabetes mellitus. Jadi pada ibu-ibu yang mengalami kencing manis, kadar gulanya tinggi, itu akan masuk nanti gulanya ke dalam tubuh si bayi. Nah, dengan kadar gula yang tinggi di dalam tubuh si bayi, maka bayi itu akan mengeluarkan insulin secara berlebih. Tetapi begitu tali pusat sudah dipotong ketika bayi lahir, gitu ya, kemudian insulin di dalam tubuh bayi itu masih tinggi, maka akan terjadi pemecahan glukosa yang ada di dalam tubuh bayi yang dapat berisiko terjadinya hipoglikemi. Nah, glukosa ini merupakan sumber kalori yang penting untuk ketahanan hidup selama proses persalinan hari-hari pertama pasca lahir. Ya, sebetulnya kita pun juga membutuhkan glukosa. Apa yang kita makan tadi siang pun itu dalam bentuk nasi misalnya itu akan dipecah menjadi glukosa yang digunakan untuk kegiatan kita sehari-hari. Ya, setiap stres yang terjadi akan mengurangi cadangan glukosa yang ada. Stres apa ya? Mungkin pada aspiksi tadi, pada bayi yang mengalami infeksi, maka akan membutuhkan glukosa yang banyak untuk metabolisme yang terjadi di dalam tubuhnya. Nah, ini tujuan khusus daripada kita ini ya. Pertama, teman-teman harus tahu bagaimana langkah-langkah promotif dan preventif terjadinya hipoglikemi. Kemudian kita juga tahu menjelaskan tanda, gejala, diagnosa hipoglikemi. Karena pada hipoglikemi ini kadang-kadang tidak menimbulkan apa namanya ya gejala yang pasti gitu ya. Bayi dengan apnu saja, bayi yang kemudian mungkin dengan hanya rewel itu mungkin menandakan bahwa dia mengalami hipoglikemi. Kejelian kita menilai gejala daripada bayi ini yang kemudian kita harus segera lakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan penata laksanaan hipoglikemi dengan cara memasang jalur intravena. Ya, intravena kalau dalam pelatihan-pelatihan yang biasa digunakan untuk kegawat daratan neonatus itu yang kita pakai adalah pemasangan intravena umbilikal. Ya, bagaimana teman makanya nanti ketika teman menolong persalinan dan bayinya mengalami masalah, potong tali pusat itu jangan terlalu pendek gitu ya sehingga nanti memudahkan kalau umpamanya kita akan memasang jalur intravena umbilikal dan juga bagaimana teman-teman bidan, teman-teman perawat, dokter itu juga bisa memasang yang namanya pipa nasogastrik
gitu ya. Kalau pada bayi itu kan memberikan makanannya kita memasukin melalui pita nasogastric tube. Kalau pada orang dewasa kan kita pasangnya melalui hidung ya, NGT. Kemudian, nah ini bagaimana kita melakukan diagnosisnya tentu dengan anamnesis. Kita melakukan anamnesis apakah bayinya tadi menderita aspiksi, ya. Setelah kita lakukan tindakan penata laksanaan pada aspiksinya, jangan lupa 1 emas jam pertamanya itu salah satunya adalah menilai apakah bayinya nanti mengalami hipoglikemi atau tidak. Bagaimana riwayat bayi prematurkah dia? Apakah usia kehamilan kurang dari 37 minggu misalnya? Ya, apakah bayinya bayi besar untuk masa kehamilannya? Apakah mungkin kebalikannya masa kecil, ya, kecil pada masa kehamilannya? Apakah lahir dari ibu yang menderita diabetes mellitus? Apakah mungkin bayi ini mengalami penyakit jantung bawaan gitu ya? Nah, ini perlu kita lakukan pemeriksaan dengan baik. Hipoglikemia ini tadi sering asimptomatis, gejalanya mungkin hanya tremor saja, gitu ya. Bayinya lemah, apatis, letar, keringat dingin, sianotik, mungkin ada tanda-tanda kejang di situ bayinya, mungkin apnu, ya, kemudian napasnya lambat, tidak teratur, hipotoni, lemah dia, ya, karena salah satu guna daripada glukosa itu digunakan untuk aktivitas. Kalau bayinya lemas aja, jangan-jangan bayinya mengalami hipoglikemia. Kemudian ada gangguan masalah minum, ya, kemudian terjadi gerakan involuter pada matanya gitu. Itu menandakan mungkin bayi mengalami hipoglikemia. Ada 3 kategori bayi yang mengalami hipoglikemia atau 3 faktor ya. Pertama, pemakaian glukosa yang berlebih ya. Termasuk di sini adalah kondisi hiperinsulinemia yang tadi saya sampaikan ketika ibu yang mengalami diabetes mellitus, ketika insulin bayi itu meningkat gitu ya, atau pada bayi yang sedang sakit, atau kemudian produksi dan cadangan glukosa yang tidak memadai pada saat bayi prematur, atau karena peningkatan daripada glukosa dan penurunan daripada produksi glukosanya. Nah ini ya, cadangan glukosa yang menurun itu pada apa? Pada bayi dengan prematuritas. Ketika memang cadangan daripada glikogen yang ada di dalam tubuh si bayi itu rendah. Ketika bayi lahir, ketika harus mendapatkan kadar glukosa, apalagi dengan bayi aspiksi, sudah banyak terkuras energinya pada saat dia mengalami aspiksinya, sehingga untuk apa namanya, untuk waktu atau jam berikutnya dia membutuhkan cadangan gula. Nah, cadangan gula yang paling cepat dipecah itu di dalam tubuh kita itu adalah glikogen. Glikogen itu ada di dalam hati. Kalau pada bayi prematur, cadangan glikogen itu masih rendah. Akibatnya dia bisa menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Demikian pula dengan bayi-bayi yang kecil masa kehamilan. Nah, kadar insulin yang tinggi, hiperinsulinemia pada ibu yang lahir dengan diabetes mellitus atau bayi yang besar masa kehamilan. Umumnya pada bayi yang besar masa kehamilan ini karena ibu yang menderita diabetes mellitus, makrosemia, yang berat badan bayinya itu lebih dari 4 kilogram, atau penggunaan daripada glukosa yang tinggi ketika bayi itu sedang mengalami sakit. Ya. Nah, kemudian apa sih persiapan untuk gerakan intrauterin? Nah, di intrauterin janin itu menerima glukosa dan makanan lain dari ibu melalui plasenta ya. Jadi normalnya memang teman-teman semuanya bukan normal, tapi memang semua bayi, makanya tadi saya sampaikan, bayi dalam kondisi apapun di dalam perut ibu ya, apakah yang anencefal sekalipun itu akan menerima makanan dari ibunya. Jadi semuanya tergantung daripada ibunya. Tidak akan menimbulkan terlalu masalah, tapi ketika dia lahir, ketika dia sudah harus bernapas sendiri, ketika dia sudah harus melakukan pemecahan daripada glukosa untuk tubuhnya sendiri, baru akan timbul masalah. Nah, nilai glukosa janin itu berkisar sekitar 70 sampai dengan 80% dari nilai glukosa ibu. Jadi kalau nilai glukosa ibu itu di dalam darahnya kurang lebih sekitar katakanlah 120, maka bayi kurang lebih sekitar 70 sampai 80%-nya, mungkin sekitar 70 sampai dengan 100 miligram per DL-nya ya. Kemudian pada janin, glukosa disimpan dalam bentuk glikogen dan ditimbun pada trimester terakhir kehamilan, terutama pada bulan-bulan terakhir kehamilan. Jadi pada trimester terakhir dan pada bulan-bulan terakhir kehamilan, baru glukosa itu ditimbun dalam bentuk glikogen atau cadangan glukosa yang akan pertama kali dipecah ketika kita mengalami kekurangan glukosa di dalam darah. Ya, setelah glikogen habis baru nanti lemaknya yang akan dipecah. Kalau lemaknya habis baru nanti proteinnya akan dipecah, asam aminonya untuk memenuhi kebutuhan glukosa di dalam darah. Ini kira-kira gambarannya seperti ini. Ini pada bayi yang mengalami yang
matur, kalau ini mengalami atau yang prematur atau small gestation age gitu ya. Nah, ketika cadangan glikogennya itu besar, yang ini hanya sedikit ya di dalam hati ini. Ya ini yang baru akan dipecah nanti pada saat akan terjadinya bayi mengalami kekurangan glukosa di dalam darahnya. Setelah lahir, ada enzim yang mengaktifasi pemecahan glikogen menjadi molekul glukosa. Ya, glukosa dilepas ke dalam darah untuk mempertahankan kadar gula darahnya. Nah, laju penggunaan glukosa pada bayi cukup bulan atau sehat itu sekitar 4 sampai dengan 6 miligram per kilogram berat badan per menit. Jadi artinya kalau bayi dengan lahir sekitar 3 kilogram, maka kebutuhan glukosa pada bayi itu adalah sekitar 12 sampai dengan 18 miligram per menit. Nah, ini yang kita sebut nanti dengan GIR, glucose input rate ya. Jadi kita akan menentukan berapa sih nanti kalau pemberian kalau umpamanya bayi dengan hipoglikemi karena kebutuhannya 4 sampai dengan 6 miligram ini, berapa kecepatan tetesannya, berapa banyak glukosa yang kita harus berikan gitu ya. Itu yang kita sebut dengan nanti GIR-nya. Ya. Nah, ini bayi yang lahir dari ibu dengan diabetes, kadar gula ibu itu akan tinggi sehingga glukosa itu masuk ke dalam janin melalui plasenta. Akibatnya janin akan mengeluarkan insulin juga akan tinggi. Untuk apa? Untuk menangkap glukosa ini karena fungsi insulin di dalam tubuh kita itu adalah untuk mengangkat glukosa masuk ke dalam sel. Ya, makanya kalau pada orang yang menderita penyakit diabetes mellitus itu kadar insulinnya rendah, maka kadar gula akan tetap tinggi, ya. Nah, setelah lahir, tali pusat dipotong, maka kadar insulin yang ada di dalam tubuh bayi tetap tinggi. Sehingga dia akan menarik gula yang ada di dalam darahnya, sehingga terjadilah penurunan glukosa secara cepat. Kalau kita ukur, bayi akan mengalami hipoglikemia. Insulin merupakan growth factor yang paling utama. Growth factor mayor, terjadi peningkatan insulin menyebabkan makrosemia pada bayi besar masa kehamilannya. Ya, pada bayi yang beratnya lebih dari 4 kilogram karena faktor daripada peningkatan insulin. Ya, cadangan glukosa akan cepat berkurang. Ya, pada apa? Pada bayi yang sakit seperti bayi yang infeksi, ya, bayi yang mengalami stroke, bayi yang mengalami penyakit jantung, bayi yang prematur, bayi yang hipotermi. Karena hipotermi itu menghasilkan panas. Salah satu panas yang didapatkan adalah dari hasil pembakaran glukosa itu, gitu ya. Sehingga pada bayi yang hipotermi ini dapat menyebabkan terjadinya hipoglikemi. Oleh karena itu, selalu kita menyampaikan dalam setiap menolong persalinan, yang terpenting bagaimana ketika kita melakukan pertolongan persalinan pada bayi yang normal sekalipun, itu segera lakukan skin to skin supaya bayinya tidak mengalami hipotermi dan jangan lupa tutup kepala bayinya. Kadang-kadang ada juga kita menemukan ya, ketika bayi lahir normal, tetapi teman-teman lupa untuk menutup kepala bayinya. Kenapa? Karena yang namanya pelepasan panas pada bayi itu terjadi terbesar di kepala. Ya, bukan di badannya, tapi di kepalanya. Kenapa di kepalanya? Karena cadangan lemak yang ada di kepala ini sedikit. Sehingga pelepasan panas itu pada bayi itu kebanyakan terlepas 60% melalui kepala. Jadi jangan lupa teman-teman, pakaikan topi ketika bayi baru lahir gitu ya, dalam kondisi bayi normal sekalipun. Nah, ini gambarannya kalau umpamanya apa namanya metabolisme yang aerob. Ketika bayi itu memang secara normal oksigenasinya itu cukup gitu ya. Satu molekul glukosa akan terjadi proses pemecahan glukosa glikolisis akan menghasilkan ATP yang kemudian mengeluarkan luaran yang namanya asam piruvat. Nah, asam piruvat ini yang kemudian nanti masuk ke dalam Krebs cycle atau siklus asam sitrat yang menggunakan oksigen yang kita kenal dengan respirasi oksidatif yang akan menghasilkan kurang lebih sekitar 36 ATP. Ya, ini yang digunakan nanti untuk tenaga kalau dalam kondisi bayi itu normal, kandungan oksigennya tinggi. Jadi artinya bayi yang tidak mengalami asfiksi. Tapi kalau bayi yang mengalami asfiksi ketika mengalami kekurangan oksigen, maka terjadilah metabolisme anaerob gitu ya. Satu molekul glukosa itu akan dipecah gitu ya melalui proses glikolisis, terbentuk asam piruvat, tidak masuk ke dalam siklus Krebs tetapi akan menyebabkan terjadinya peningkatan asam laktat masuk ke dalam darah. Nah, peningkatan asam laktat inilah yang kemudian dapat meningkatkan terjadinya penurunan pH darah. Ya, pH darah normal bayi itu kan 7,35 sampai dengan 7,45. Kalau sampai nanti dalam pemeriksaan analisa gas darah kita temukan bahwa pH-nya itu di bawah
7,35 maka kita sebut dengan acidosis. Dengan metabolisme metabolik ini maka kita sebut dengan asidosis metabolik. Yang dalam keadaan berat, pH-nya rendah sekali, dapat menyebabkan terjadinya kematian. Ya, nah ini screening pada bayi yang berisiko. Jadi screening kadar gula darah itu seperti apa? Pada bayi yang berisiko, pada bayi-bayi yang kemudian hipotermi, pada bayi yang kemudian tadi aspiksi, cek lakukan periksa gula darahnya setiap 30 menit ya sampai dengan 60 menit sampai gula darahnya itu mencapai lebih dari 45 miligram per desiliter pada 2 kali pemeriksaan terakhir. Jadi setiap 30 menit lakukan pemeriksaan, 30 menit lakukan pemeriksaan, 30 menit lakukan pemeriksaan sampai kemudian kita dapatkan bahwa gula darah si bayi itu sudah di atas 45. Bila gula darahnya masih rendah, maka konfirmasi dengan pemeriksaan gula darah serum ya. Jadi kita ambil dari darah venanya. Tetapi kalau umpamanya pemeriksaan cepatnya untuk menentukan apa hipoglikeminya, maka kita lakukan dengan kondisi pemeriksaan gula darah seperti biasanya. Ya, nah bagaimana penata laksanaannya? Pada bayi sakit, makanya kita harus pasang jalur intravena. Ya, intravena, makanya kemudian dalam penata laksanaan itu ada tim, ada perawat di situ. Mohon maaf, mungkin kita tidak terlalu mahir mempergunakan aboket gitu ya. Maka teman-teman perawat biasanya lebih mahir tuh melakukan pemasangan daripada aboket untuk bayi-bayi seperti itu, gitu ya. Maka lakukanlah pemasangan IV line perifer untuk tujuan apa? Pemberian daripada dextrose untuk menormalkan gula darahnya ya, kemudian juga digunakan untuk pemberian akses obat-obat emergensi ya, kemudian hindari pemberian enteral feeding, jadi jangan kita minumkan bayinya gitu, karena apa? Rapat resiko terjadinya aspirasi kalau dalam kondisi bayi dengan apnu. Teman-teman coba teteskan dengan air gitu ya, dengan susu formula atau kan dengan ASI, maka dapat beresiko terjadinya apa namanya uh, aspirasi, maka beresiko terjadinya gangguan napas yang lebih bahaya lagi nanti. Ya, nah kemudian cairan intravena awal yang dan kecepatan infus yang kita berikan, kita mempergunakan adalah dextrose 10%. Saya kira kalau di puskesmas ada ya dextrose 10% ini ya. Kita berikan itu dengan sebanyak gitu ya 60 sampai dengan 50 mililiter per kilogram berat badan per hari. Jadi kalau berat badan bayi itu 3 kilogram, maka kita akan berikan sekitar 60 kalikan 3, 180 sampai dengan 240 mililiter per harinya. Jadi kurang lebih hampir sampai dengan setengah daripada plebot dextrose yang isi 500 cc. Ini akan mengantarkan glukosa kurang lebih sekitar 4,2 sampai dengan 5,5 miligram per kilogram berat badan per menitnya ya, sesuai dengan gear daripada kebutuhan bayinya ya. Berat dalam gram itu berat, cara perhitungannya nanti teman-teman bagaimana kita memberikan kecepatan daripada pemberian cairannya itu adalah dengan kilogram berat badan dikalikan 80 ini ya, 80 ini kebutuhan daripada cairannya ini dibagi 24 ya, kemudian nanti kita akan dapat mililiter per jamnya ya. Kemudian bila GDS-nya masih kurang dari 45 miligram per desiliter, maka kita lakukan bolus. Bolusnya berapa banyak? 2 mililiter per kilogram berat badan intravena perlahan-lahan. Jadi kita suntikan sekitar 1 cc per menit. Ya, kemudian kita cek lagi nanti gulanya, gimana? Apakah sudah di atas 45? Kalau belum, mungkin bisa kita lakukan pemberian yang kedua. Sambil kita nanti memaintenance-nya dengan mempergunakan cairan glucodextrose 10% ini. Ya. Nah, kalau pada plasma, ini uji laboratorium formalnya biasanya itu akan turun sekitar 6 miligram per jam bila tidak dilakukan pemeriksaan secara segera. Ya, kalau dengan whole blood itu 15% nilainya lebih rendah daripada plasma. Kalau arteri itu biasanya lebih tinggi daripada vena atau kapiler. Nah, ini langkah preventif promotifnya. Pengendalian kadar glukosa ibu pada ibu yang menderita diabetes. Jadi artinya pada saat ibu yang mengalami gangguan kencing manis pada saat ANC, kita sudah harus memberikan masukan pada ibunya bagaimana si ibu bisa mengendalikan kadar glukosa darahnya. Karena resikonya nanti bayi dengan makrosemia, resikonya terjadi distosia bahu nanti kalau umpamanya bayi lahir dengan kondisi yang beratnya lebih dari 4 kilogram gitu ya. Bayi juga bisa mengalami hipoglikemia nanti. Kemudian penanganan keadaan yang dapat mengakibatkan bayi berat lahir rendahnya
Ya, kemudian penanganan keadaan yang dapat meningkatkan penggunaan glukosa bayi, misalnya apa? Misalnya pada bayi dengan asfiksi, hipotermi, gitu ya. Pada yang hipotermi pun, gitu ya. Pemenuhan kebutuhan nutrisi rumahan dengan memberikan minum ASI secara jadi. Manajemen kalau umpamanya dengan hipotermi itu pertama, teman-teman bisa berikan glukosa 10%. 2 ml per kilogram berat badan secara intravena bolus dalam waktu 5 menit gitu ya. Jadi kurang lebih kalau kita mempergunakan secara lambat ya, kalau umpamanya kejadian misalnya di puskesmas, kalau di rumah sakit kan punya alat ya punya alat ya yang tidak perlu manual. Tetapi kalau umpamanya di puskesmas kita lakukan dengan speed itu pelan-pelan gitu ya, sekitar 1 cc per menitnya. Jika lajur intravena tidak dapat dipasang, maka bisa kita berikan dengan pergunakan nasogastric tube dengan pipa lambung. OGT, bukan naso ya. Kalau kalau pada neonatus kita pasang dengan OGT, orogastric tube gitu ya. Kemudian infus glukosa 10% sesuaikan dengan kebutuhannya ya. Anjurkan ibu menyusui bila bayi tidak dapat menyusu, berikan ASI prah dengan menggunakan salah satu alternatif cara pemberian minum kalau nanti kadar gula daripada bayinya itu sudah normal ya. Nah, ini bagaimana kita mengukur glukosa infusion rate atau GIR-nya gitu ya. Jadi kita melakukan penghitungan GIR itu dengan kecepatan cairan dalam mililiter per jam dikasihkan konsentrasi dextrose. Konsentrasi dextrose itu kita pakai 10% kalau kecuali kalau umpamanya dalam penilaian nanti dengan mempergunakan yang 10% ternyata GIR daripada bayinya itu atau glukosa infusion rate ini tidak tercapai gitu ya. Mungkin kita akan mempergunakan dextrose yang lebih tinggi lagi, yang mungkin 12,5. Tetapi permasalahannya dengan pergunakan dextrose yang lebih dari 10% itu tidak bisa kita berikan melalui jalur intravena perifer. Nah, di saat itulah kita makanya mempergunakan jalur sentral dengan vena umbilikal ya. Kecepatan cairannya, kebutuhan cairan tadi saya sudah sampaikan, kebutuhan hariannya berapa dikalikan kilogram berat badan nanti dibagi 24. Jadi kalau kebutuhan hariannya itu 80 mililiter gitu ya, dikalikan berat badannya 3 kilo, maka nanti kalau dibagi 24 kita akan dapatkan per jamnya itu berapa cc yang akan kita masukkan. Ini kurang lebih kira-kira gambarannya kalau pada hari pertama kebutuhan cairan daripada si bayi itu sekitar 80 cc per kilogram. Tapi kalau hari kedua mungkin 100. Kalau hari ketiga 120. Jadi semakin dia bertambah, maka akan semakin usia bayi bertambah, maka kebutuhan cairan yang mengandung gula atau dextrose ini juga akan semakin bertambah. Ya. Nah, ini cara melakukan perhitungannya. Jadi kalau GIR pada bayi yang aterm itu kira-kira 4 sampai dengan 6. Tapi kalau pada bayi yang prematur itu kebutuhannya kira-kira 6 sampai 8 miligram per kilogram berat badan per menit. Nah, ini ya bagaimana cara kita menentukan gearnya itu nanti dengan mempergunakan rumus yang ini tadi. Atau sebetulnya ada tool yang lebih gampang ya mempergunakan ini apa namanya patron ini ya berapa sih kita akan memberikan katakanlah kalau kemudian kita akan memberikan gear itu 7 di sini misalnya ya. Kemudian cairan yang kita punya 10. Nanti tinggal tarik garis antara glukosa 10% ini sampai dengan ketujuh gear ini nanti kita akan dapatkan di sini berapa mililiter daripada kebutuhan cairan itu. Tinggal kita hitung nanti berapa tetes daripada apa cairan yang akan kita berikan ya. Nah, ini ya. Pertama yang kita lakukan kalau umpamanya kita menemukan bayi dengan gula darahnya di bawah 45, maka teman-teman lakukan pemberian glukosa 10 dextrose 10% atau glukosa 10% sebanyak 2 mili per kilogram berat badan per sekali pemberian. Jadi kalau berat badannya 3 kilo maka sekitar 6 cc bolus suntikan intravena kurang lebih sekitar 1 mili per menit. Kemudian lanjutkan dengan pemberian intravena ya melalui jalur perifer dextrose 10% dengan kebutuhan antara 10 sampai dengan 100. Jadi kalau usia neonatusnya itu 1 hari, kebutuhannya itu sekitar 80 sampai dengan 100 mili, itu maka nanti akan didapatkan gearnya sekitar 5 sampai dengan 8 miligram per kilogram berat badan per menit. Kemudian kita lakukan pemeriksaan nanti per 30 menit. Kalau umpamanya GDS-nya masih kurang dari 45, kita lakukan bolus yang kedua, gitu ya. Bolus yang kedua, kemudian nanti kita periksakan lagi
dalam 30 menit pertama. Kalau GDS-nya juga masih kurang, maka kita lakukan bolus lagi yang mungkin nanti kita akan tingkatkan daripada cairan yang akan kita berikan, tidak 100, mungkin kita naikkan jadi 140, atau kita ganti dengan konsentrasi dextrose-nya yang lebih dari 100%. Ya. Nah, cuman tadi saya sampaikan untuk dextrose yang lebih dari 10% tidak bisa kita berikan melalui jalur intravena peripel karena resikonya nanti ekstravasasi malah menimbulkan masalah pada jaringan sekitarnya. Ya. Nah, ini kesimpulannya teman-teman semuanya, hipoglikemi mengakibatkan kerusakan otak permanen yang menurunkan kualitas daripada generasi penerus ya. Dapat tanpa gejala, perlu screening, penata laksananya dan tata laksana hipoglik. Ini untuk mencegah timbulnya gejala, mengatasi gejala dan mengidentifikasi serta mengatasi penyakit dasar penting diupayakan sejak dini. Saya kira itu ya Bu Eti ya untuk dua materi yang saya perlu sampaikan pada kesempatan kita kali ini.